Kesepian. Sesungguhnya, semua manusia pada hakikatnya adalah kesepian. Mengapa bisa seperti itu? Ya, hakikatnya semua manusia adalah kesepian dan sendirian. Saat manusia mulai diciptakan di dalam rahim ibu kita masing-masing, kita sendirian. Kita ada di dalam rahim orang tua kita sendirian. Jangan bertanya ya tentang lalu kalau anak kembar bagaimana? Ini kita bicara yang secara umum saja ya kawan. Bahkan sebenarnya anak kembar pun mereka tetap sendirian. Kenapa begitu? Nanti kita akan jelaskan ya kawan. Saat di dalam kandungan kita sendirian. Saat kita berjuang atau dilahirkan dari rahim menuju ke alam dunia ini, kita juga sendirian. Dan setelah hidup di dalam dunia ini, kita sebenarnya juga sendirian. Saat kita harus kembali meninggalkan dunia ini, menghadapi malaikat maut yang datang untuk menjemput, kita juga sendirian. Kemudian saat di dalam kubur dan atau masuk ke liang kubur, kita juga sendirian. Saat malaikat yang bertanya atau yang bertugas untuk bertanya di dalam kubur datang, kita juga harus menghadapinya sendirian. Mungkin kawan-kawan bertanya, kita tidak pernah sendirian. Ya, betul. Kita tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kawan, yang saya maksud sendirian di sini bukan itu. Begini kawan. Saat kita di dalam kandungan kita sendirian, kita terlahir ke dunia kita sendirian. Saat kemudian kita hidup di dunia juga sendirian. Saat sehat dan sakit, saat senang, bahagia, susah, kita juga sendirian. Itu hakikatnya. Karena pada kenyataan dohiriahnya, kita bersama dengan orang lain. Ada orang tua kita, ada kakak adik atau saudara kita, nenek kakek kita, saudara kita, teman kita. Mereka ada di sekeliling kita. Memang, berarti kita tidak sendirian dong, kan banyak temannya, banyak orang di sekitar kita. Itu kenyataan dohiriahnya bahwa kita tidak sendirian. Tetapi secara kenyataan batiniah atau dalam artian segala sesuatunya itu kita sendirian kawan. Kenapa begitu? Coba ya. Misalnya Anda sakit.
Ini sebagai contoh ya. Misalnya Anda atau kita saja ya, kita misalnya sakit. Di sekeliling kita mungkin ada ayah ibu, keluarga, saudara, bahkan teman atau kerabat yang menunggui kita. Mereka pasti akan berusaha untuk menghibur kita, menyenangkan hati kita, merawat kita. Berarti kita banyak orang, nggak sendirian. Bukan itu. Kita tetap sendirian karena orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak akan merasakan rasa sakit yang sedang kita rasakan. Misalnya kita dicubit, misalnya ya, dicubit atau teriris pisau. Yang merasakan sakitnya teriris siapa? Diri kita sendiri. Kalau ada teman atau keluarga yang mengatakan atau mempedulikan kita, merawat kita, itu mereka hanya memberikan atau mencurahkan kasih sayang atau empati kepada kita. Tapi tetap saja rasa sakit karena teriris itu kitalah yang mengalaminya, lah yang merasakannya. Yang melihat mungkin hanya ikut bersedih, berempati, kasihan, hanya seperti itu. Mereka meratapi rasa sakit yang sebenarnya tetap diri kita sendiri yang merasakan. Begitu pula saat kita bahagia. Yang merasakan kebahagiaan berbunga-bunga, yang tahu rasa nikmatnya kebahagiaannya sedang kita alami, ya diri kita. Orang lain atau keluarga yang menyaksikan hanya ikut berbahagia, ikut merasa berbahagia, tetapi rasa yang sesungguhnya yang merasakan adalah yang mengalaminya. Semoga penjelasan saya ini bisa dipaham, walaupun sedikit bulat ya kawan. Mudah-mudahan bisa masuk, bisa dipaham. Kemudian misalnya saat kita akan kembali meninggalkan dunia ini, saat malaikat maut datang untuk menjemput roh dalam diri kita, maka orang-orang mungkin di sekeliling kita banyak orang yang mendoakan kita, yang menghibur kita, yang merawat kita, yang bahkan mungkin membimbing untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tetapi rasa sakaratul maut yang sedang terjadi itu yang merasakan adalah yang mengalaminya. Yang lain hanya melihat dan mungkin merasa kasihan, tapi rasanya seperti apa mereka tidak akan tahu, kecuali mereka juga nanti mengalaminya sendiri. Jadi artinya meskipun di sekeliling kita banyak orang, kita itu hakikatnya tetap sendirian, kesepian. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk saling peduli, saling menyayangi. Karena kita masing-masing, setiap kita itu orang yang kesepian dan orang yang selalu sendirian. Maka kasih sayang, kepedulian itu sangat diperlukan antara satu dengan yang lain agar untuk sedikit menghibur, untuk sedikit menghapus rasa kesepian atau kesendirian yang kita rasakan. Untuk sedikit membuat kita lupa bahwa sesungguhnya kita sendirian dalam merasakan segala sesuatunya. Karena sebagai sama orang yang kesepian dan sendirian, marilah kita saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi, untuk membalut luka kita masing-masing, untuk membalut sepi dan sendiri kita masing-masing, agar kita tidak lagi merasakan kesendirian itu.